Sejumlah purnawirawan, jenderal dari TNI dan Polri memutuskan menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka termasuk dalam 198.354 anggota baru partai berlambang banteng bermoncong putih itu. Dari jumlah itu, sebanyak 1.000 orang diantaranya mengikuti pembekalan partai bagi anggota baru pada Minggu 30 Oktober 2022. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menyatakan, ini adalah rangkaian kursus politik bagi anggota baru yang tahun ini sebanyak 198.354 dan pada batch pertama ini dilakukan secara hibrid sebanyak 1.000 orang. Mengapa 1.000 orang? Karena kapasitasnya memang begitu dan dilakukan terus-menerus di bawah tanggung jawab Pak Jarod. Adalah rangkaian kursus politik bagi anggota baru yang tahun ini sebanyak 198.354. Jadi tidak hanya TNI Polri Purnawirawan, tetapi juga ada atlet nasional yang bergabung, ada budayawan, bahkan tadi ada Pak Suron. Para jenderal yang memutuskan bergabung menjadi anggota PDIP adalah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ganip Warsito, kemudian Laksamana Madya TNI Purnawirawan Agus Tiadi, Maijen TNI Purnawirawan Gunawan Fakih, Maijen TNI Purnawirawan Saud Dambatua, dan Brigjen TNI Purnawirawan Donald Philip. Selain itu, ada Irjen Purnawirawan Haji Fahrizal yang pernah menjabat Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolda Sumatera Barat. Berikut ini profil para mantan jenderal yang bergabung menjadi kader PDIP. Letjen Purnawirawan Ganip Warsito. Ganip Warsito merupakan lulusan Akademi Militer 1986. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 25 Mei 2021 hingga 17 November 2021, menggantikan Doni Manardo. Lelaki kelahiran Magelang, Jawa Tengah 23 November 1963 ini meniti karir militer di bidang infanteri. Pada 2018, Ganip Warsito kemudian diangkat menjadi Letnan Jenderal dan menjabat sebagai Pangkokap Wilhan III untuk periode 2019 hingga 2021. Selain itu, Ganip menjabat sebagai Kasum TNI serta Kepala BNPB. Terakhir, pria yang kini berusia 59 tahun ini menjabat staf khusus Menteri ATR, Kepala BPN Bidang Kerjasama Staf Khusus Menteri. Laksamana Madya TNI Agus Setiadi. Agus merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1985 dari kecabangan Krop Elektronika. Lelaki kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 31 Agustus 1962 itu pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, Agus pernah bertugas di sejumlah kapal perang, yaitu KRI Marda Dinata 342, KRI Samadikun 341, hingga KRI Slamet Riyadi 352. Setelah itu, dia bertugas di Mabes Angkatan Laut hingga Komando Armada Timur. Agus juga pernah menjabat sebagai staf ahli bidang ketahanan nasional di Kominfo Polhukam antara 2015 sampai 2016. Dia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut RI pada 2017. Agus kemudian ditarik ke Kementerian Pertahanan untuk menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan RI 2018 hingga 2019 dan Sekretaris Jenderal Kemenhan RI 2019 hingga 2020. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Staf Khusus Kasai.
Majen TNI Purnawirawan Andi Gunawan Fakih. Andi Gunawan Fakih lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 5 April 1963. Dia lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada 1986 dari Kesatuan Geni. Selain itu, Andi Gunawan Fakih pernah menjabat sebagai Komandan Detasemen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia 2018 dan Kepala Badan Pembekalan TNI 2019. Gunawan juga pernah menjabat tenaga ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Jabatan terakhir menjelang pensiun adalah Pati Mabes TNI AD pada 2021. Majen TNI Purnawirawan Frederikus Saud Dambatua. Saud lahir pada 2 April 1962 di Batu Raja, Sumatera Selatan. Dia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut pada 1986 dan berkarir di TNI hingga pensiun pada 2020. Sejak lulus dari Akademi Angkatan Laut, Saud berdinas di Krop Marinir. Saud pernah menjabat sejumlah posisi di Krop Marinir, yaitu Dirsemaba Kodikal 2001 hingga 2002, Kadispen Kormar 2002 hingga 2003, dan Yonmar 2 Kormar 2003-2004, Pasop Kolat Mar 2004-2006, Asintel Pasmar 2 2006-2007, dan Brigip 3 Marinir 2007-2008, Wadan Pasmar 1 2011-2013, dan dia juga pernah menjabat sebagai Dansagdas Konga 26A di Libanon 2008 hingga 2011. Saud pernah menjabat sebagai staf khusus Kasal 2016 hingga 2018, Pasahli tingkat 3 bidang Polkamnas Panglima TNI 2018, dan terakhir staf khusus Kasal 2018 hingga 2020. Brigjen TNI Purnawirawan Donald Philip Rompas. Donald Philip Rompas merupakan pensiunan perwira tinggi Krop Marinir TNI Angkatan Laut. Dia lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Januari 1963. Dia lulus dari Akademi Angkatan Laut pada 1986. Donar pernah menjabat sejumlah posisi, yaitu Wakil Komandan Lantamal 2 Padang 2011 sampai 2012, Komandan Lanal Mataram 2012-2013, dan Staf Ahli Panglima Komando Armada Barat 2013. Dia juga pernah menjabat sebagai dosen Sesko TNI 2014, Paban 2 ORG Ditbinjemen Sesko TNI 2015, dan Pamen Mabes TNI AL 2016. Jabatan lain yang pernah diemban Donar adalah Dan Korsis Sesko TNI 2017-2019, Kadis Potmar 2019-2020, dan terakhir Komandan Lantamal 8 Manado 2020-2021. Irjen Purnawirawan Haji Fahrizal. Fahrizal yang lahir di Kamandang Mudik, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 26 April 1963 adalah seorang purnawirawan perwira tinggi Polri. Dia berkarir di Polri sejak 1986 sampai pensiun pada 9 September 2020. Fahrizal pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah 2015-2016 dan Sumatera Barat 2016-2019. Selain itu, Fahrizal juga pernah menjabat Karo Paminal Divisi Propam Polri. Jabatan terakhir Fahrizal di Polri adalah Analis Kebijakan Utama Bidang Sabara Bahar Kampolri 2019. Dia pernah mengikuti pemilihan kepala daerah 2020 Sumatera Barat. Saat itu dia menjadi calon gubernur Sumatera Barat berpasangan dengan Genius Umar dengan diusung Golkar, Nasdem, dan PKB.
Hasto mengatakan sejumlah purnawirawan TNI Polri yang bergabung nantinya akan dilatih oleh partai dan mendapatkan penugasan khusus di lapangan. Sebab skala prioritas saat ini adalah menyiapkan HUT PDIP ke-50 pada Januari 2023 mendatang. Salam Dedi Ahmadi Official.